Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang demokrasi yang beranggotakan 2 orang, Nizarul Fikri dengan NIM 221111400 dengan Leno Tendi Prestian dengan NIM 2211201. Saya akan memulai dengan membahas tentang pembahasan. 1. Apa itu demokrasi yang ada di Republik Indonesia ini? 2. Menjelaskan apa saja ciri-ciri dalam demokrasi. 3. Memahami bentuk-bentuk dan jenis-jenis dalam demokrasi. Apa itu demokrasi? Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. 1. Menurut J.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. 2. Menurut John L. Esposito, pada sistem demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Apa aja sih ciri-ciri demokrasi itu? Ciri-ciri demokrasi menjadi 5 bagian. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. 2. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Kelima, terdapat sistem kepartaian. Apa sih perwakilan rakyat? Perwakilan rakyat memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian ini diwakilkan melalui anggota DPR ini. 2. Apa sih keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara? Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. 3. Apa sih menerapkan ciri konstitusional? Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. 4. Apa sih menyelenggarakan pemilihan umum? Pesta rakyat harus digelar secara berkala sehingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. 5. Apa sih terdapat sistem kepartaian? Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Buku demokrasi sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan prioritas. 1. Berdasarkan kehendak masyarakat. 2. Berdasarkan prinsip ideologi yang terbagi menjadi 3. 1. Demokrasi konstitusional. 2. Demokrasi rakyat. 3. Demokrasi Pancasila. 3. Berdasarkan tujuan terbagi menjadi 3. Demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi gabungan. Menjelaskan tentang berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara. Demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan.
Demokrasi jenis ini diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduk besar, wilayah yang luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. 2. Berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi ini dicirikan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 2. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme, komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contohnya adalah negara Korea Utara dan bekas negara Uni Soviet. 3. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dengan berasaskan musyawarah. Untuk mufakat, demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Penjelasan tentang berdasarkan tujuan. 1. Demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa adanya pengurangan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang fokus pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, di mana persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Demokrasi jenis ini dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan. Macam-macam demokrasi selanjutnya adalah demokrasi gabungan yang dianut oleh negara-negara non-blok. Demokrasi gabungan berada pada jalur tengah, yakni mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari pelaksanaan demokrasi formal dan material. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap masyarakat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan politik. Dalam sistem ini, setiap masyarakat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik jabatan yang terjadi. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Di dalam demokrasi ini, masyarakat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Pengaruh demokrasi. Pengaruh demokrasi sangatlah besar bagi negara Indonesia tersendiri khususnya, dimulai dari segi aspek pembangunan sosial, ekonomi negara yang semakin pesat, kesejahteraan masyarakat Indonesia, segi pendidikan, dan segi budaya yang terdapat di setiap daerah Indonesia tersendiri. Dampak demokrasi. Dampak positifnya: 1. Perlindungan HAM dan kebebasan. 2. Partisipasi politik. 3. Kemajuan ekonomi. Dampak negatifnya ialah: 1. Potensi intoleransi. 2. Ketidakstabilan dan kericuhan. 3. Ketidakadilan. Apa sih dampak positif? Saya akan menjelaskan tentang perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan. Demokrasi memberikan jaminan hak individu untuk berekspresi dan hak asasi manusia serta melindungi hak-hak minoritas. 2. Partisipasi politik. Masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik melalui pemilu yang bebas dan adil sehingga partisipasi publik meningkat. 3. Kemajuan ekonomi. Demokrasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui persaingan, inovasi, dan kebebasan ekonomi. Dampak negatif. 1. Potensi intoleransi. Kebebasan berekspresi tanpa batas dapat disalahgunakan dan memunculkan perilaku intoleransi. 2. Ketidakstabilan dan kericuhan. Demokrasi yang diiringi demonstrasi ricu dapat menimbulkan pelanggaran hukum, merusak fasilitas, dan korban jiwa jika tidak dikelola dengan baik. 3. Ketidakadilan. Terdapat potensi ketidakadilan dalam penegak hukum dan kesenjangan sosial ekonomi yang masih harus diatasi.
Tantangan demokrasi di Indonesia. Tantangan utama demokrasi di Indonesia meliputi korupsi, ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya literasi dan partisipasi politik, dominasi oligarki, serta masalah kebebasan pers dan hak asasi manusia. Selain itu, munculnya politik identitas yang kuat dan ancaman radikalisme juga menjadi isu krusial yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi. Kesimpulan dari kelompok 4, demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan melalui partisipasi langsung maupun perwakilan. Sistem ini berjalan berdasarkan konstitusi pemilu dan pemisahan kekuasaan demokrasi, membawa manfaat seperti perlindungan HAM dan partisipasi politik. Namun juga menghadapi tantangan seperti korupsi, ketimpangan, dan politik identitas. Karena itu, penguatan literasi politik dan transparansi menjadi kunci untuk menjaga kualitas demokrasi. Sebagai penutup, mari kita ingat pesan Bung Hatta. Demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan, tetapi cara hidup dalam masyarakat yang menghargai perbedaan dan menjunjung keadilan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.